Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait perencanaan pajak PPh pasal 21 atau 26. Sebelum melanjut ke materi, perlu diketahui bahwa kelompok 1 terdiri dari 4 siswa. Yang pertama, Bella Puspa Ramadanti dengan NIM 105, Nuria Deisi Safira 109, Zahra Wanda 124, dan saya sendiri Rizky Aulia Haryanto dengan NIM 687. Next. Baik, yang pertama adalah pengertian fringe benefit. Fringe benefit adalah komponen imbalan jasa ataupun penghasilan yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan dan juga prestasi kerja pegawai atau merupakan indirect compensation. Jadi, kompensasi ini tidak langsung ini merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Telah dikemukakan bahwa program kesejahteraan karyawan ini dapat diberikan secara materi maupun non-material. Kalau yang material itu berkaitan langsung dengan prestasi karyawan, bisa berupa kompensasi seperti uang transport, uang makan, uang pensiun, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang non-material itu bisa berupa pemberian fasilitas dan pelayanan bagi karyawan, seperti fasilitas yang disediakan oleh pihak perusahaan. Bagi penerima natura atau kenikmatan, imbalan tersebut jelas merupakan penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Akan tetapi, pasal 3 huruf D Undang-Undang PPh mengecualikan penghasilan tersebut merupakan penghasilan dan bukan merupakan objek pajak. Imbalan merupakan pengeluaran bagi pemberi dan penghasilan bagi penerima. Terdapat 4 situasi yang akan dibahas. Yang pertama, tanpa adanya pasal 4 ayat 3D dan pasal 9 ayat 1E. Maka imbalan tersebut akan merupakan penghasilan yang dikenai pajak dan merupakan biaya bagi pemberi sehingga akan masuk kepada istilah yang disebut deductible atau taxable. Yang kedua, jika hanya ada pasal 4 ayat 3D tanpa 9 ayat 1E, maka akan terjadi deductible atau non-taxable. Kemudian yang ketiga, jika hanya ada pasal 9 ayat 1E tanpa pasal 4 ayat 3D, maka akan terjadi situasi non-deductible atau taxable. Terakhir, pada praktiknya yang terjadi atas kedua pasal ini adalah terjadinya non-deductible atau non-taxable. Next. Baik, situasi yang pertama adalah deductible atau taxable. Situasi deductible atau taxable berarti bahwa penghasilan dikenakan pajak pada pihak penerima. Akan tetapi di sisi lain si pemberi diperbolehkan Undang Pajak Penghasilan 1984 mengandung prinsip deductibility taxability, yaitu jika pada pihak pemberi kerja pemberian tersebut boleh dikurangkan sebagai biaya, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya, jika pada pihak karyawan pemberian tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Yang kedua adalah deductible non-taxable. Situasi deductible non-taxable berarti bahwa penghasilan tidak dikenai pajak di sisi penerima, tetapi boleh dibiayakan pada sisi pemberi. Implikasi dari situasi ini adalah tidak adanya pajak yang dikenakan atas penghasilan tersebut, baik dari sisi penerima maupun dari sisi pemberi. Sebagai contoh adalah pemberian zakat dan sumbangan wajib yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima dan boleh dibiayakan bagi si pemberi. Hal ini sesuai dengan PMK nomor 83 garing PMK poin 03 garing 2009 pasal 2, yaitu pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan juga bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya, yakni pemberian atau penyediaan makanan atau juga minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan
dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Sumbangan-sumbangan yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, dan M Undang-Undang PPH serta zakat dan sumbangan wajib sumbangan wajib keagamaan lain yang diatur dalam peraturan pemerintah merupakan deductible bagi perusahaan, namun di sisi lain yaitu penerima bukan objek pajak atau non-taxable. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahrawanda dengan NIM 124. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Setelah dua situasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, berikut situasi friend benefit yang lain, yaitu yang ketiga, non-deductible or taxable. Situasi ini berarti bahwa penghasilan akan dikenai pajak pada si penerima dan tidak dibiayakan pada si pemberi. Contohnya yaitu pada pemberian natura kepada karyawan, di mana karyawan di sini nantinya akan dikenai pajak yaitu berupa pajak penghasilan final dalam pasal 4 ayat 2. Sedangkan untuk si perusahaannya sebagai pemberi tidak akan dikenai pajak karena pemberian natura ini merupakan suatu biaya yaitu biaya non-deductible expense. Kemudian yang keempat, situasi yang keempat yaitu non-deductible or non-taxable. Situasi ini merupakan kebalikan dari situasi deductible or taxable, di mana di sini beban pajak dialihkan dari sisi penerima dan menjadi tanggungan kepada si pemberi. Hal ini terjadi karena atas penghasilan si penerima tidak dikenai pajak, sementara si pemberi tidak boleh mengurangkan biaya tersebut sebagai penghasilan. Dengan tidak mengurangkan sebagai biaya, maka si pemberi penghasilan menanggung biaya sejumlah natura atau kenikmatan yang diberikan dan tambahan pajak yang tidak boleh dibiayakan sebagai pengeluaran tersebut. Kemudian next. Yang selanjutnya yaitu PPh 21 ditanggung karyawan. PPh 21 ditanggung karyawan ini merupakan suatu pajak penghasilan yang mana dalam pembayarannya dan juga pelaporannya itu dilakukan oleh karyawan itu sendiri tanpa melibatkan perusahaan di mana tempat karyawan tersebut bekerja. Di dalam PPh 21 karyawan dikenal adanya PPh 21 karyawan harian lepas. Karyawan harian lepas ini merupakan suatu karyawan yang dapat berubah dalam waktu pekerjaannya, yaitu biasanya karyawan ini hanya bekerja di dalam hitungan hari. Dasar aturan karyawan harian lepas yaitu ada 3. Yang pertama, perjanjian kerja harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Jadi di dalam karyawan harian lepas ini, upah yang diberikan yaitu didasarkan pada kehadiran dari karyawan tersebut. Kemudian dasar yang kedua yaitu perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Jadi perjanjian kerja dari karyawan lepas ini yaitu maksimalnya adalah 21 hari di dalam 1 bulannya. Kemudian yang ketiga, dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. PKWTT ini merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, di mana hal ini dikarenakan adanya pekerja atau buruh yang bekerja selama 3 bulan lebih ditakutkan akan adanya penetapan terhadap pekerja atau buruh tersebut yang diangkat nantinya untuk menjadi suatu pekerja tetap atau karyawan tetap. Kemudian PPh 21 karyawan harian lepas ini dihitung berdasarkan pasal 17 ayat 1 di mana yaitu pada karyawan harian lepas yang mempunyai penghasilan kurang dari 450.000 per harinya atau kurang dari 4.500.000 dalam bulannya itu tidak akan dikenai pajak. Sedangkan untuk untuk para pekerja yang mempunyai penghasilan lebih dari 450 per harinya itu nanti akan dikenai pajak sesuai dengan
pasal 17 ayat 1. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuria dengan NIM 109. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua yaitu cara menghitung PPh 21 uang lembur. Dari sudut pandang perusahaan, kerja lembur adalah bentuk upaya peningkatan produktivitas. Ketika upah lembur diberikan kepada karyawan, uang tersebut juga dikenakan pajak atau PPh 21 uang lembur. Jika dilihat dari sisi kepentingan perusahaan, overtime atau kerja lembur bisa diasumsikan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Pertimbangannya adalah perusahaan tidak perlu menambah karyawan baru, hanya cukup menambah jam kerja karyawan yang sudah ada. Setiap perintah kerja lembur tentu harus mengikuti ketentuan. Aturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 78 ayat 1, huruf A mengatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan karyawan melebihi standar waktu kerja, maka harus memenuhi syarat, yaitu ada persetujuan karyawan yang bersangkutan untuk mau kerja lembur. Karyawan wajib mendapatkan tambahan upah yang juga disebut dengan upah lembur. Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 Ayat 2 dan 4, dan Pasal 85. Uang lembur yang diterima pekerja adalah termasuk penghasilan teratur yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha. Uang lembur dihitung dengan mengalihkan tambahan jam kerja dengan tarif uang lembur yang ditetapkan pemberi kerja. Walaupun ditambahkan ke dalam gaji pekerja, upah lembur juga dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 uang lembur. Penghitungan PPh 21 uang lembur juga tidak jauh berbeda karena dasar hukumnya tetap mengacu Peraturan Direktur Jenderal atau Perdirjen Pajak Nomor per 32/PJ/2015 yang diperbarui menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Lalu yang ketiga yaitu cara menghitung PPh 21 kenaikan gaji. Nah, cara penghitungan pajak penghasilan akan berbeda ketika sebuah perusahaan memberikan kenaikan gaji kepada karyawannya. Pertimbangan lainnya juga jatuh kepada metode yang digunakan dalam penghitungan PPh 21 kenaikan gaji, yaitu surut atau retrospektif dan prospektif atau tidak surut. Sebagai Departemen HR atau Human Resource, Anda harus cermat memperhatikan penghitungan karena ada kemungkinan besar pajak yang dipotong dan dibayarkan mengalami penambahan atau masa pajak setelah kenaikan gaji. Sementara itu, bagi para karyawan yang baru saja mengalami kenaikan gaji, ada baiknya Anda juga menyimak penghitungan ini untuk mengetahui proses distribusi gaji secara transparan. Sebagai informasi, untuk kenaikan gaji yang berlaku surut atau retrospektif, penghasilan selama beberapa bulan sebelumnya akan diakumulasikan. Sistem ini disebut dengan rapel. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Puspa Ramadanti dengan NIM 105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada cara menghitung PPh 21 karyawan tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan,
atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Biasanya berupa imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan, dan juga upah satuan. Dasar aturan pengenaan PPh 21 pegawai tidak tetap adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Berikut ini ketentuan khusus PPh 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000. Kedua, dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. 7. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada beberapa ketentuan khusus yang diatur, seperti PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak tidak berlaku jika penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4,5 juta sebulan. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan, penghasilan berupa honorarium. Dan yang terakhir, komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Lalu ada cara menghitung PPh 21 karyawan yang tidak punya NPWP. Menurut Direktur Jenderal Pajak, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau pembayar pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Selama ini, NPWP selalu digunakan untuk persyaratan administrasi, membuka rekening bank, mengajukan kartu kredit, menjual tanah, dan juga keperluan lainnya. Tarif yang dikenakan bagi penghasilan kena pajak atau PKP yang diberikan oleh pemberi gaji akan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.